Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga tetap sehat dan produktif. Alhamdulillah hari ini saya berada di Lampung dengan view yang Masya Allah indah sekali. Di sesi Refresh Your Mind hari ini saya mau bahas tentang entrepreneurship atau kewirausahaan. Ya, seperti yang kita tahu di era pandemi seperti sekarang ini banyak sekali bisnis-bisnis yang bertumbangan, bisnis yang sudah berusia puluhan tahun, ratusan tahun gitu ya, harus tumbang karena adanya COVID. Begitu banyak effort usaha yang dilakukan, sehebat apapun semua rencana kita, ternyata saat Allah berkata selesai, maka selesai semuanya. Nah, itu yang terjadi pada saat era pandemi sekarang ini. Tapi banyak juga peluang-peluang baru yang bermunculan, teman-teman. Banyak juga bisnis-bisnis baru yang justru hadir karena adanya pandemi ini. Nah, saya teringat dulu kisah dari Rasulullah SAW bahwa beliau sudah menjadi seorang pengusaha itu di umur yang sangat muda, di umur 7 tahun dengan menggembala domba. Rasulullah sejak kecil sudah belajar tentang leadership atau kepemimpinan, dan yang dipimpin bukannya manusia tapi hewan. Jadi bagaimana Rasulullah betul-betul digembleng dalam artian untuk menjadi seorang pengusaha yang tangguh di usia muda. Di umur 20 tahun Rasul sudah menjadi salah satu pemuda terkaya di zamannya. Nah, pada saat itu tentu banyak kisah-kisah entrepreneurship dari Rasulullah, inovasi dan juga menolong teman-teman dan tetangganya. Hal yang dilakukan Rasulullah adalah saat berdagang, Rasul lebih mengutamakan untuk membeli produk dari tetangga, teman, ataupun saudaranya yang lain. Anggaplah kita ingin membangun sebuah keluarga yang kokoh, atau kita ingin membangun sebuah perusahaan yang kokoh. Maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita memperkuat internalnya dulu. Nah, inilah yang dilakukan Rasulullah. Nah, dalam bidang usaha pun seperti itu, teman-teman. Beberapa hari yang lalu cukup viral yang kita juga sama-sama tahu bagaimana iklan Burger King yang meminta untuk membeli bukan di store-nya dia, tapi di store pesaing. Bayangkan. Jadi Burger King minta pelanggannya atas nama kemanusiaan, atas nama humanity gitu ya. Dengan adanya COVID-19 ini yang berdampak banyak terhadap sektor industri terutama food and beverage, Burger King merasakan betul bagaimana perihnya, harus mem-PHK, harus menutup gerai. Akhirnya Burger King meminta kita untuk membeli bukan hanya dari Burger King, tapi juga dari McD, dari KFC, dan restoran-restoran fast food lainnya. Hal ini tentu sesuai dengan apa yang ada di firman Allah di surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal birri wal 'udwan. Jadi Allah berfirman bahwa kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, dan bukan hanya tolong-menolong, tapi kita juga diutamakan untuk bersilaturahim dengan keluarga dekat. Nah, makanya di sini saya ingin mengajak nih kepada teman-teman semua gerakan beli dari teman. Nah, bagi temannya yang punya usaha, temannya yang punya bisnis, ayo sama-sama kita dukung sehingga ekonomi akan bergerak, sehingga daya beli akan meningkat, dan tentu kita dapat pahalanya dua. Yang pertama pahala menolong teman, dan yang kedua adalah pahala bersilaturahim. Sengaja ya? One hour later. Selamat datang di konten Buntama Refresh Your Mind. Kali ini kita review CEO Tamasya. Kali ini kita mau bahas mengenai apa saja yang dilakukan CEO untuk membangun Tamasya sukses sampai sekarang. Mantap. Mas, Ya, mari langsung nih. ya, Sehat. gimana kabar Mas? Baik, gimana? Kaget, gue pikir siapa tadi lewat belakang. Ternyata ada Bung Tama. Ada Bung Tama ini. Bung Tama jauh-jauh mengejar bos Tamasya untuk membuktikan kepada semua orang bahwa Mas di Tamasya aman. benar. Tapi aman nggak Mas? Aman dong, insya Allah aman. Kenapa bisa aman? Karena satu, kita sudah mengikuti semua compliance yang ada. Yang kedua, kita juga sudah terdaftar di kementerian dan lembaga terkait. Yang ketiga, emas kita semua disimpan di safe deposit box. Jadi itu
aman dan selalu kita adakan audit dan general check. Jadi insya Allah aman, dan Bung Tama harus memberikan edukasi ini kepada teman-teman bahwa jangan takut untuk menyimpan dan menabung emas di Tamasya. Tentu dengan imbalan. Ada imbalan nih? Ada. Buat Bung Tama? Bung Tama kita kasih nasi goreng sama bakso biasanya. Ya. Dan nasi uduk. Dan nasi uduk. Bung Tama ingin menanyakan satu hal. Siap. Apa tujuannya Tamasya ada di bumi? Di bumi, baik. Tujuan Tamasya berada di bumi tentu satu. Saya teringat hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah dia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, jadi keberadaan Tamasya, kita ingin memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, bahwa setiap orang bisa memiliki impian, bisa memiliki tujuan hidup, dan semua bisa dicapai dengan emas. Mas Tama. Bung Tama. Kali ini bos Tamasya kayaknya habis olahraga. Habis olahraga, betul sekali, dan saya ditodong sama Roy untuk buat konten, jadi kita harus langsung buat konten. Bos Tamasya menjaga kebugaran demi menjaga emas teman-teman semua. Di Tamasya banyak produk, banyak voucher, banyak kuis yang sia-sia. Terlalu banyak bonus untuk teman-teman, tapi demi melancarkan setiap pembelian emas, Bung Tama rela. Terima kasih. Lanjut. Waduh, gawat. Pikir siapa tadi? Kayak maling tiba-tiba nongol dari belakang. Bung Tama ternyata. Oke. Terima kasih Bung Tama. Tetap produktif. Nah, jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman semua, ayo kita support usaha dari teman-teman kita. Kita beli produknya. Jangan minta gratisan gitu ya. Memang gratisan itu enak gitu, tapi kasihan nanti teman-teman dan saudara kita gitu ya. Dengan kita menolong mereka, tentu kita membantu untuk menggerakkan ekonomi, tentu kita juga membantu untuk mereka bisa tetap kreatif dan produktif gitu. Jadi bayangkan teman-teman kita udah punya sebuah konsep yang bagus, mereka jual mungkin makanan atau barang gitu ya, mereka pikirin dari pagi sampai malam gitu, terus tiba-tiba ya karena nggak enak gitu teman-teman yang minta gratisan atau diskon yang gede-gedean gitu, akhirnya mereka nggak bisa produksi lagi, nggak bisa kreasi lagi, karena ya uangnya nggak bisa diputerin lagi gitu, karena nggak ada yang bisa diputerin gitu. Nah, jadi ayo sama-sama kita bantu kawan, teman, saudara gitu ya yang punya usaha, karena insya Allah kita akan dapat 2 pahala teman-teman. Yang pertama adalah pahala kebaikan menolong orang, yang kedua pahala silaturahim. Nah, ini pahala yang berbeda nih gitu, karena silaturahim itu adalah salah satu hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, dan itu salah satu cara untuk membuka pintu rezeki gitu. Nah, silaturahim akan terjalin kalau kedua belah pihak kan senang gitu. Kalau satu dimintain gratisan terus udah pasti silaturahim tidak terjalin, karena pasti yang temennya ini penjualnya bakal kabur dan akhirnya terputuslah pintu rezeki yang lain. Mungkin itu dari saya untuk sesi refresh your mind pada hari ini. Insya Allah dengan kita membantu usaha teman, dengan kita membeli produk-produk dari teman, maka kita membantu perekonomian, kita membantu saudara kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.